Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin mengirimkan bantuan berupa abon kepada korban Palestina. Aksi ini merupakan wujud nyata dari Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Peduli Palestina. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Melihat konflik yang terus berkecamuk di Palestina dan dampak kemanusiaan yang mendera, para alumni Fakultas Ekonomi Unhas merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata. Abon sebagai bahan pokok yang penting diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat Palestina yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Unhas untuk Palestina merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas terhadap korban Palestina yang sedang menghadapi situasi sulit. IKV Unhas memberikan bantuan berupa abon kepada korban Palestina. Bentuk kepedulian ini merupakan wujud dalam meringankan beban korban Palestina. Alasan utama IKV Unhas memberikan bantuan dalam bentuk abon, yaitu karena abon tahan lama dan tidak mudah rusak. Melalui kerja keras dan kepedulian bersama, IKV Unhas berhasil mengirimkan bantuan abon ke Palestina. Keberhasilan ini bukan hanya sekedar memberikan bantuan materi, tetapi juga menunjukkan kekuatan solidaritas dan kepedulian sosial dari komunitas alumni. Baiklah Mbak Riri, saya terkait dengan kegiatan IKP Unhas Peduli Palestina. Jadi saya kira ya kita lihat sendiri hari ini secara global dunia bahwa isu Gaza, isu Palestina kan ini betul-betul membuat kita terhentak. Kita sedih, kita seperti dihantam, tapi ya itulah kita IKP ya harus tentu harus hadir di sini dalam arti turut serta untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Salah satu bentuk sebenarnya di awal banyak ide kita yang untuk Palestina ini, cuma kita akhirnya memutuskan untuk yang sederhana aja, tapi yang penting pesannya apa? Tuhan ya bantuan, karena ini memang ada barangnya, ada bendanya, ada abon lah dalamnya. Jadi kita yang sederhana aja, tapi yang penting bisa tersampaikan dan bisa diterima di sana oleh korban Palestina. Nah, inilah bentuk kepedulian IKV. Jadi kita merasa terpanggil untuk turut serta meringankan sedikit aja mungkin ya beban dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini betul-betul karena urusan kemanusiaan, masalah kemanusiaan, bukan yang lain ya. Kita karena kemanusiaan, jadi dimanapun saudara-saudara kita di bumi ini, ketika ada tertimpa bencana atau musibah, saya kira kita wajib ya sesama manusia untuk turut serta membantu sesama manusia. Nah, yang dilaksanakan IKP ini adalah nama programnya itu IKP Unhas Peduli Palestina. Bentuknya adalah mengirimkan atau memberi bantuan bahan makanan dalam bentuk abon kasan yang tahan. Jadi kalau misalnya dalam pengiriman butuh waktu, saya kira tahan, dan tiba di lokasi pun masih tahan juga karena dalam kemasan. Ya, saya kira kalau misalnya kita pun menyumbangkan sesuatu tapi tidak tahan, bisa-bisa tidak sampai di sana dan udah rusak. Misalnya kita kirim apa ya, Makassar Barongko ya, aduh, mungkin baru sampai di Jakarta udah rusak, udah basi. Jadi kita betul-betul memikirkan apa yang harus bentuk produk atau barang apa yang kita kirim di rumah. Dan kemudian kita juga produk yang kita kirim ini kebetulan diproduksi oleh UMKM Unhas, dari teman-teman dari klinik bisnis IKA Unhas. Jadi kita saling memberdayakan daripada kita mencari di tempat lain ya. Saya kira mending punya teman-teman. Jadi kita saling memberdayakan UMKM yang ada. Saya kira itu dulu ininya, karena kita kemungkinan akan menutup
eh, eh, partisipasi teman-teman IKP maupun yang di luar IKP, karena juga ada yang dari luar IKP yang turut serta berdonasi. Tapi kita kan tidak membatasi IKP, tapi kalau misalnya ada yang dari luar, dari fakultas teknik, dari fakultas lain, mau ikutan di program peduli, saya kira tidak ada masalah ya. Saya kira seperti itu, karena untuk mungkin waktunya seperti apa lagi mungkin Anda ketua yang mungkin akan menyampaikan. Saya kira begitu dulu prolog dari saya. Makasih. Sebenarnya sudah sangat lengkap. Cuman saya sedikit menambahkan saja. Yang pertama, selalu pertanyaan itu adalah apakah awet makanan ini apa tidak. Saya kira penjelasan dari Pak Sekjen tadi ini tepat sekali, dan kebetulan salah satu alumni UNHAS bergerak di bidang memproduksi abon UMKM ya. Jadi kita dari kita untuk kita, dan sampai hari ini saya kira sudah lebih dari 1.000 abon yang kita order. Begitu Pak Sekjen ya? Sudah di atas 1.000 kan ya. Sudah di atas 1.000, sehingga mungkin untuk tahap pertama ini kita cukupkan dulu, dan distribusinya, karena ini yang penting ya. Daerah konflik, tentunya niat baik tanpa strategi yang tepat, bisa-bisa abonnya nggak sampai kepada sasaran. Sehingga kita sepakat melalui Basnas. Basnas ini adalah lembaga resmi pemerintah yang menyalurkan bantuan, bukan cuma IKV, tapi semua bantuan yang ke Palestina itu terkoordinir melalui Basnas. Singkatan apa tuh Basnas ya? Badan Amil Zakat Nasional. Ya, kira-kira itu ya. Sehingga karena tadi Pak Sekjen sudah jelaskan, betul memang dana awal itu dari IKV, dari kas IKV, tapi kemudian kita membuka kesempatan kepada alumni, karena pastinya tragedi Palestina ini adalah tidak ada sekat-sekat fakultas ya, sehingga kita juga membuka diri atau malah berterima kasih apabila dari fakultas lain atau bahkan tidak fakultas sekalipun juga ingin berpartisipasi. Jadi yang terpenting saya kira itu kita melalui Basnas, dan dalam waktu dekat kita tutup tahap pertama. Nanti kita lihat girah atau gairah apakah memungkinkan kita akan membuka di tahap kedua. Dan kita juga membuka diri kalau tiba-tiba ada yang bilang ada ide, wah kenapa enggak misalnya apa itu namanya makanan daging yang sosis misalnya, ya nggak masalah, kita pikirkan untuk tahap berikutnya, sepanjang satu tentu ini memang awet di apa namanya sekian lama, dan pasti halal ya, harus halal gitu. Mungkin sementara Pak Fandi, Wasekjen, mungkin silakan. Angkatan 2000 berapa kau Fandi? 2001 Kak. 2001 ya. Masih kayak 2010. Iya, kalau saya Iya, kalau saya mungkin cuma menambahkan terkait spiritnya IKP, Kak Hendra dan Kak Suhaib, tentang bahwa kita semangatnya urunan, sehingga donasi sekecil apapun kita selalu terbuka untuk membuka ruang bagi alumni untuk istilahnya berpartisipasi, sehingga kalau kita lihat angka dari urunan itu tidak jutaan, bahkan mungkin mulai dari 25 ribuan, ratusan ribu, sehingga istilahnya kalau kita lihat listnya itu sudah panjang sekali yang istilahnya mau menyumbang, termasuk dari fakultas lain juga mau ikut serta ke kegiatan kita, eh, Kak Hendra dan Kak Suhaib, serta dari Unhas TV. Mungkin itu saya tambah dari saya, Kak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa banyak sekali gairah atau tanggung jawab sosial kita, partisipasi dari Indonesia, baik melalui pemerintah, lembaga LSM, NGO, bahkan dari yayasan masjid yang menyumbang ke Palestina, yang memberi kontribusi kepada Palestina. Nah tentunya
IKP mempertimbangkan lewat saluran mana yang kira-kira yang paling probabilitasnya paling tinggi dalam hal penyaluran sumbangan infak, dan IKAT memilih lewat jalur Basnas karena ini adalah lembaga resmi pemerintah yang tentunya punya kredibilitas dan punya akses untuk mendistribusikan abon ini tepat sasaran. Jadi itu ada dua kata kunci di sana. Satu adalah akses untuk masuk ke wilayah konflik. Memang sudah terbukti, bukan cuma konflik kali ini saja, tapi berkali-kali sebelumnya Basnas sudah membuktikan diri sebagai lembaga kredibel yang mendistribusikan, karena ini kan soal titipan amanah orang ya, Rp1 pun kita harus pertanggungjawabkan, bukan cuma dunia tapi juga akhirat. Sehingga IKV, pengurus IKV sepakat bahwa untuk kali ini kita mempercayakan donasi ini melalui Basnas. Ya, insya Allah bismillah ini akan sampai pada tepat sasaran. Ada juga pertimbangan waktu itu gimana kalau pengurus IKP, karena ada program global visit ke Palestina. Wah, ternyata terlalu beresiko tinggi, sehingga kita harus lewat badan yang sudah terbiasa lah. Demikian. Dengan langkah ini, Ikatan Alumni Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unhas menunjukkan bahwa kepedulian dan solidaritas melampaui batas geografis. Semoga bantuan ini dapat memberikan sedikit kelegaan bagi korban yang ada di Palestina dan menjadi inspirasi untuk tindakan kemanusiaan yang lebih luas. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menghadiri acara Chinese World Conference sebagai peserta. Dalam konferensi tersebut, membahas agenda kerja Confucius Institute di Unhas tahun 2024 mendatang. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menghadiri acara Chinese Language World Conference. Kehadiran Unhas sebagai peserta dikarenakan Unhas merupakan salah satu universitas yang memiliki Confucius Institute di dunia. Confucius Institute adalah lembaga yang berperan dalam penyebarluasan pendidikan bahasa Mandarin secara global. Pada pertemuan tersebut, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, atau yang akrab disapa Prof. JJ, didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana, STMPil, turut hadir langsung di China Convention Center Beijing, mulai dari tanggal 5 hingga 8 Desember 2023. Delegasi Unhas juga terdiri dari Dr. Ria Rosdiana Jubari, MA PhD, Kepala Pusat Penelitian Mandarin Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Adi Maulana. Sekarang saya sedang berada di Beijing, tepatnya di China National Convention Center yang terletak di tengah-tengah kota Beijing. Hari ini saya bersama dengan Rektor Universitas Hasanuddin, kemudian Direktur Confucius Institute dari Nanchang University, Profesor Xiaolong Bu, dan kemudian juga Ketua Pusat Bahasa Mandarin Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ria Jubahari. Kami di sini datang untuk memenuhi undangan dari Confucius Institute Nanchang University untuk mengikuti board meeting dan kemudian sekaligus juga untuk menjadi peserta dalam salah satu konvensi atau konferensi terbesar bahasa Cina yang ada di dunia. Kenapa Unhas diundang sebagai salah satu peserta? Karena kita sudah memiliki kerjasama yang cukup panjang dengan Nanchang University dalam hal pendirian Confucius Institute atau Institut Confucius, yaitu sebuah lembaga bahasa yang disponsori oleh pemerintah Cina untuk kemudian mensosialisasikan bahasa Cina ke seluruh dunia, dan di Indonesia salah satunya ada di Universitas Hasanuddin.
kerjasama ini sudah sangat lama, kurang lebih sekitar 10 tahun lebih, dan saat ini kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan Confucius Institute Nanchang University sudah terbina dengan sangat baik ya. Kita juga mengirimkan mahasiswa double degree di Nanchang University sebanyak 19 orang. Kemudian juga dari Nanchang University mengirimkan dosen-dosennya untuk kemudian menjadi dosen di program studi bahasa Mandarin Universitas Hasanuddin di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, kalau seperti saudara-saudara lihat semua bahwa di China Convention Center ini kurang lebih dihadiri oleh sekitar 5.000 orang ya, di mana selain ada konferensi kerjasama juga ada beberapa pameran-pameran yang diisi oleh berbagai macam universitas-universitas yang ada di dunia. Tentu saja kita berharap bahwa kerjasama ini ya antara Universitas Hasanuddin dan beberapa universitas yang ada di Cina, terutama dengan Nanchang University, akan terus semakin baik di kemudian hari, dan tentu saja akan memberikan dampak yang positif ya kepada Unhas, terutama dalam globalisasi, pemeringkatan global, dan kemudian juga terutama untuk membesarkan program studi bahasa Mandarin yang ada di Universitas Hasanuddin. Sekali lagi dari Beijing saya melaporkan untuk Unhas TV. Unhas TV terus mengedukasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama konferensi, dilakukan pertemuan Board of Meeting Confucius Institute Unhas dengan pimpinan Nanchang University, yang merupakan sponsor bagi keberadaan Confucius Institute di Unhas. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Dekan Fakultas Bahasa dari Nanchang University. Dalam Board of Meeting tersebut, disepakati agenda kerja Confucius Institute di Unhas untuk tahun 2024, serta alokasi anggaran yang akan diberikan kepada Unhas pada tahun tersebut. Pertemuan juga dihadiri oleh Profesor Wu Xiaoling, yang menjabat sebagai Ketua Confucius Institute di Unhas, dan saat ini menjadi dosen asing Unhas selama 1 tahun di Makassar. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin menggelar tahap asesmen pelatihan asesor kompetensi di Hotel Swiss Bell Makassar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin (LSP Unhas) menjadi penyelenggara kegiatan pelatihan asesor kompetensi pada tahap asesmen di Hotel Swiss Bell Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan asesor dalam menilai kompetensi peserta sesuai dengan standar yang berlaku. Fokus utama pelatihan ini adalah pada tahap asesmen, di mana para asesor diajarkan teknik-teknik evaluasi yang relevan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas asesor kompetensi, memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk mengevaluasi kompetensi peserta sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi asesor kompetensi kita rancang dengan 3 unit kompetensi asesor, di mana peserta harus memenuhi ketiganya, kemudian itu dilakukan selama 4 hari. Setelah itu mereka wajib mengikuti proses asesmen, namanya asesmen calon asesor di hari kelima. Mereka diujikan apa yang telah dipelajari selama 4 hari. Dan di akhir ujian tersebut atau asesmen tersebut, mereka akan mendapatkan rekomendasi apakah kompeten atau belum kompeten. Bagi mereka yang bisa mengikuti semua kegiatan, menyelesaikan tugasnya, bisa mengetahui knowledge yang disampaikan kepada mereka, maka mereka mendapatkan hak rekomendasi kompeten. Master Asesor Penguji Saleh ST mengatakan, setelah ujian, peserta akan menerima rekomendasi kompeten atau belum kompeten, tergantung pada sejauh mana mereka memenuhi tugas yang disampaikan selama kegiatan tersebut. Ya, peran kunci Master Asesor dalam pengujian ya. Oke, jadi kami hanya memastikan apakah yang diberikan oleh narasumber pada 4 hari itu pada CBT itu sudah terpenuhi, sehingga kami hanya akan memastikan terkait dengan bagaimana melaksanakan asesmen yang berkualitas. Itu tentu asesmen yang berkualitas itu dengan memenuhi
prinsip-prinsip asesmen, memenuhi aturan bukti, dan ada namanya dimensi kompetensi. Dr. Siti Sainab MPD yang juga selaku Master Asesor Penguji menyatakan tujuan dalam 4 hari pelatihan ini adalah memastikan bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber telah terpenuhi. Oke, baik. Jadi sejak hari pertama pelaksanaan kami melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan standar-standar ya. Jadi di BNSP sendiri itu dalam pelaksanaan ASKOM ada hal-hal yang harus kita penuhi. Sehingga dalam pelaksanaan ini setiap kegiatan, setiap proses itu kita lihat. Dan nanti pada akhir kegiatan akan kita evaluasi sebagai bentuk perbaikan untuk kegiatan-kegiatan ASKOM selanjutnya. Insinyur Mukti Ali STMT PhD selaku Kepala Pusat Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang dijalankan oleh Pusat Sertifikasi Profesi PSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.